Oke, selamat siang Pak Pandu dan teman-teman. Kami dari kelas 12 IPS 1 ingin melakukan wawancara dengan polisi Satuan Lalu Lintas. Betul. Nah, jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Farel Sartomo Putra Gusti Raja Guguk. Lalu saya Farul Yafin Tama. Oke, saya Bribka Rudi dari Ditlantas Polda Jawa Tengah. Jadi tujuan kami di sini mewawancarai Bapak ingin mengetahui opini Bapak mengenai penyalahgunaan sepeda listrik di jalan raya, karena akhir-akhir ini sedang booming ya penggunaan sepeda listrik ya, oleh masyarakat. Nah, jadi langsung aja Pertanyaan yang pertama. Oke, jadi yang pertama, bagaimana opini Bapak terkait dengan meningkatnya penggunaan sepeda listrik di jalan raya saat ini, khususnya di Kota Semarang? Oke, terima kasih Mas. Saya izin menjawab terkait dengan fenomena nih ya. Sepeda listrik, sebenarnya sepeda listrik itu punya banyak manfaat nih jika dioperasionalkan atau digunakan sesuai peruntukannya. Salah satu manfaatnya adalah untuk olahraga nih, hobi, karena bisa memicu jantung dan paru-paru. Ada kayu kan di situ. Kemudian sebagai alternatif transportasi, seseorang beralih nih ke transportasi yang ramah lingkungan karena mau benar-benar nol emisi kan. Nah, namun pada saat penggunaannya tidak sesuai peruntukannya karena memang tidak digunakan di jalan raya. Nah, hal inilah yang menyebabkan sebuah fenomena yang bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Karena sebenarnya sepeda listrik digunakan pada kawasan tertentu, udah ada itu aturannya yang menjelaskan itu. Ya, sehingga ketika tidak digunakan pada peruntukannya bisa membahayakan pengguna jalan yang lain dan tentunya pengguna sepeda listrik itu sendiri. Jadi itu mungkin sebenarnya kalau diambil manfaatnya itu banyak manfaatnya untuk olahraga, untuk alternatif transportasi, kemudian juga ada lagi dia benar-benar bisa mengurangi kemacetan, serta yang paling penting adalah ramah lingkungan dong, kayak di Jepang dan sebagainya. Gitu sih paling. Jadi sepeda listrik itu sebagai peralihan ya dari banyaknya kendaraan bermotor yang terutama berbahaya bagi kesehatan juga. Iya, benar sekali. Jadi beralih ke listrik ya. Betul. Jadi lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Dan juga mungkin lebih murah daripada motor. Betul sekali, lebih murah tanpa harus beli bensin. Dampaknya itu bagus sebenarnya. Namun saat ini orang-orang tuh pada dia tahu mungkin ya penggunanya tidak sesuai peruntukannya aja, jadi membahayakan. Lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Oke. Jadi apakah ada peraturan khusus yang mengatur penggunaan sepeda listrik di jalan raya dan sejauh mana aturan itu sudah diterapkan? Aturan sendiri sudah ada. Jadi pemerintah menerbitkan peraturan Menteri Perhubungan Permen Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan yang digunakan oleh listrik. Itu sudah diatur dan sudah disosialisasikan. Namun karena mungkin kurangnya sosialisasi yang secara masif sehingga masyarakat secara umum belum begitu memahami. Udah diatur, udah ada rancangan, udah ada aturannya dan udah bisa digalak nanti teman-teman. Bisa dipahami di situ. Ada ketentuan dan lain sebagainya. Aturannya sudah ada, cuman masyarakat yang mungkin belum bisa mengakses info peraturannya ya, jadi masih ada yang belum begitu memahami ya. Betul sekali Mas. Jadi masih banyak melanggar. Lanjut yang ketiga, apa jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengguna sepeda listrik di jalan raya menurut catatan kepolisian lalu lintas? Jadi selama kami berdinas di Direktur Lalu Lintas banyak temuan nih terkait dengan penyalahgunaan sepeda listrik. Salah satunya sepeda listrik digunakan di jalan raya, padahal sudah diatur di dalam Permen 45 tahun 2020 bahwa sepeda listrik hanya bisa digunakan di kawasan tertentu, lajur khusus, perumahan atau pemukiman dan kawasan wisata. Nah, itu salah satu pelanggaran yang paling terlihat paling sering terjadi ya. Benar-benar yang harus dijadikan antisipasi dan pembelajaran untuk kita, lingkungan kita juga kita kasih edukasi. Kemudian penggunaan sepeda listrik ini ada ketentuan bahwa tidak boleh terkena air atau genangan air. Nah, masih banyak nih penggunaan sepeda listrik genangan air atau pas hujan dipakai, wah itu bahaya tuh, bisa menyebabkan korsleting. Nah, korslet nih karena kan dia juga baterainya kalau nggak salah dari lithium atau apa yang mudah terbakar. Nah, sehingga hal-hal tersebut nih
yang kadang bisa memicu namanya kendala atau masalah jika kita tidak memahami dalam proses penggunaannya. Kemudian yang paling krusial lagi mungkin sepeda listrik ini kan maksimal kalau nggak salah 20 km per jam Ya, tuh ya. biasanya segitu. Ada beberapa pengguna nih yang memaksa meningkatkan daya motor. Oh. Nah, ditingkatkan nih. Padahal itu nggak sesuai peruntukannya. Sudah akhirnya hal gitu yang bisa menyebabkan terjadinya laka lantas di jalan. Nah, dia tidak sesuai speknya, dipaksakan naik, wah jadinya nggak jelas nih ngetel-ngetel. Itu paling Mas. Banyak hal yang perlu dibenahi terkait proses penggunaan sepeda listrik, termasuk pada saat charger nih. Itu harusnya itu dilepas. Nah, tapi enggak, sama sepeda-sepedanya dicantelin semua. Bisa. Nah, ketentuan itu yang udah diatur penggunaannya kadang masyarakat itu enggak memperhatikan yang bisa membahayakan diri dia sendiri. Oke, ya Mas. Sama saya juga kemarin di daerah dekat rumah saya tuh sepeda listrik itu kok di tengah-tengah gitu. Kan ya biasanya di kiri ya biasanya kalau sudah bagus, sudah pakai helm sepeda, sudah pakai kayak setnya lah orang sepeda, tapi kok di tengah kayak ikut motor gitu. Nah, dia tidak memahami jalur yang dipakai dia itu di sebelah mana, harusnya itu di kawasan tertentu atau di jalan tapi ada lajur khusus sepeda. Nah, itulah yang dia harus pakai. Ya. Nah, dia di tengah ya. Sudah diingetin orang-orang yang lewat Pak minggir itu, tetap nggak mau, tetap keras, malah nambah kecepatannya. Nah, itu dia salah satu yang bisa membahayakan juga tuh, malah nambah kecepatan tuh dia. Waduh, bahaya tuh. Tarikannya terlalu kencang juga kan bisa menyebabkan kecelakaan tuh dia. Oke, lanjut ke pertanyaannya akan dibacakan oleh teman saya. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan nomor 4, bagaimana dampak penyalahgunaan sepeda listrik terhadap keselamatan lalu lintas, baik bagi pengguna sepeda listrik sendiri maupun pengguna jalan raya lainnya? Nah, itu dia tadi udah sempat disinggung sedikit. Pada saat dia mengoperasional di jalan raya nih, dia khususnya di tengah, bukan lajurnya, bukan kakinya dia. Nah, ini yang bisa menyebabkan kecelakaan karena tarikan gas yang dia pakai tidak seimbang dengan pengendara yang lain. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya konjungsi ini, perbedaan kecepatan di tengah area yang harusnya digunakan di atas 50 km per jam, padahal dia di bawah 20. Nah, itu yang bisa menyumbang banget kecelakaan buat dia sendiri dan pengguna yang lain. Kemudian bahaya korsleting yang telah tadi saya jelaskan sedikit. Dari yang kita ketahui, baterai yang dipakai kan lithium nih. Berbahaya kalau dia memaksakan untuk menggunakannya secara normal seperti layaknya sepeda motor tanpa mempertimbangkan kondisi baterai, bisa menyebabkan kebakaran karena kan memang baterai tersebut mudah terbakar. Iya, juga kadang pengguna yang pada usia tingkat tertentu, mungkin 60 tahun ke atas, lansia dan sebagainya, itu dia bisa berdampak pada ketidakseimbangan sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan dan sebagainya. Hal-hal yang perlu diketahui, perlu dipahami masyarakat secara umum, itu yang kadang tuh nggak diperhatikan. Dampak-dampaknya seperti itu jelas. Harusnya dia di lajur tertentu, dia pakai lah di tengah-tengah. Waduh, bahaya. Begitu sih Mas. Siap. Lalu di pertanyaan selanjutnya mungkin sudah dibahas sedikit. Menurut Anda apa yang menjadi faktor utama penyebab penyalahgunaan sepeda listrik di jalan raya? Apakah kurangnya pengetahuan pengguna atau kurangnya regulasi? Betul. Sebenarnya regulasi itu nggak ada. Peraturan sudah dibentuk semuanya. Nah, pada tingkat pelaksana pengguna nih, usernya yang tidak memahami secara detail bagaimana sebenarnya mesin ini kita pakainya, operasionalnya gimana, penggunaannya gimana, mereka yang kurang memahami. Juga kurangnya mungkin sosialisasi dari pihak keluarga, orang tua yang mungkin pada posisi lingkungan terdekat dari mereka harusnya memberikan edukasi yang lebih terkait mungkin anak-anak yang belum paham. Nah, kurangnya pemahaman terkait mengoperasionalkan sepeda listrik yang memicu banyak terjadinya pelanggaran. Itu sih. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana dari pihak polisian untuk menegakkan aturan dan memberi edukasi terkait penggunaan sepeda listrik yang aman dan sesuai di jalan raya? Nah, ini dia cocok sekali Mas. Jadi dari pihak kepolisian sendiri, selain adanya regulasi yang telah ditetapkan sama pemerintah, Permen 45 tahun 2020,
pihak kepolisian khususnya Polda Jawa Tengah telah menerbitkan beberapa regulasi jukrah turunan yang untuk disampaikan ke masyarakat luas melalui polres-polres tingkat bawahnya, bahwa untuk pengoperasionalan transport atau sepeda listrik sendiri ada batas-batas yang harus diperhatikan, dan kemudian kepolisian melakukan edukasi dengan mensosialisasikan. Ada namanya kita divisi keamanan dan keselamatan di Kiasa. Nah, di situ dia nanti akan ada proses atau tahapan police goes to campus, goes to sekolah dan sebagainya. Dalam proses itu, dalam tahap itu kita memberikan sosialisasi secara masif bahwa penggunaannya seperti ini dan sebagainya. Dan yang paling penting, petugas kepolisian memberikan tindakan pelanggaran tilang bagi pengguna yang tidak sesuai peruntukannya. Udah dilakukan, dan mungkin pada saat awal belum melakukan surat tilang, polisi akan memberhentikan dan memberikan edukasi untuk tidak dilakukan kembali. Paling nggak ada sanksi di sini. Nah, jadi kita berhentikan, kita berikan sanksi di situ di tempat bahwa ini bukan peruntukannya. Semoga dengan hal ini bisa memberikan semacam trigger nih untuk pengguna yang lain agar tidak menggunakan semau gue di situ, artinya tidak menggunakan bebas-bebas karena ada ketentuan di situ. Jadi kita memberikan tindakan pelanggaran karena itu sudah masuk ke ranah pelanggaran. Iya. Jadi bentuk tindakannya itu tilang gitu ya. Betul sekali. Jadi hati-hati aja kalau jalan diberhentikan Pak Polisi pakai mau sepeda listrik di jalan raya. Wah, itu bisa memberikan shock juga kan bagi pengguna. Tapi tenang, nanti tetap dalam penyampaiannya kita tetap humanis bahwa kita memberikan edukasi agar bisa sadar nih, oh iya ternyata dampaknya sangat luas, mengancam nyawa dan sebagainya, karena namanya di jalan raya itu kan risiko terbesarnya adalah kecelakaan, yang sampai mereka jadi korban, dan bisa meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas khususnya di Jawa Tengah. Gitu. Iya. Udah, apakah ada yang ditanya lagi Pak? Mungkin sudah cukup ya Pak, ini sudah sangat berikan kita informasi bahwa sepeda listrik itu, pengguna sepeda listrik itu bukan berarti bisa seenaknya saja di jalan raya. Betul. Ya, kita semua sebagai pengendara juga di jalan harus bisa menghargai satu sama lain pengendara, dan yang pastinya kita juga harus menjadi pelopor keselamatan juga di jalan raya. Iya. Oke, jadi itu saja. Jadi sudah. Jadi nanti harapannya teman-teman, ini kan generasi muda milenial semua nih, jadi bisa menjadi pelopor, bersekali pelopor keselamatan berlalu lintas, karena memang logo kita, slogan kita menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Itu aja sih. Oke, jadi itu wawancara dari kami. Terima kasih Bapak sudah menyiapkan waktunya. Terima kasih. Dan mohon maaf kalau ada kesalahan. Oke, jadi sekian. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Selamat siang.